Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit hari ini saya memberikan tutorial bagaimana teknis kita untuk enrollkan mahasiswa atau memasukkan mahasiswa dan guru atau dosen ke course yang sudah dibuat seperti tampilan seperti ini. Nah, ada beberapa di sini yang sudah terenroll dan ada beberapa juga course yang belum dilakukan penenrollan untuk dosen dan mahasiswa. Misal di sini saya akan ambil satu contoh di mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, namun di sini saya selaku admin user untuk seorang guru harus dienrolkan oleh admin user. Untuk seorang guru harus dienrolkan oleh admin user karena yang pertama itu mengenrolkan admin user dan selanjutnya dosen atau guru itulah yang nanti mengenrol mahasiswa. Biasanya seperti itu karena admin user ini masih banyak yang meski harus dilakukan di dalam pengawasan di LMS. Baik, kita mulai dengan mengenrolkan peserta mahasiswa atau siswa. Guru yang pertama, guru dan dosen yang harus dienrolkan. Oke, baik. Di sini di contoh di satu mata kuliah ini atau kita ambil yang ini ya, Pancasila saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah admin user akan mengenrol dosen tersebut atau guru tersebut nanti pada course ini, course Pancasila. Jadi sini dia akan lakukan ini dirubah menjadi teacher dan misalnya ini akun saya ya, saya sebagai dosennya, akun saya, oke, saya enroll. Nah, di sini ada datanya sudah masuk sebagai teacher. Nah, sekarang kita sebagai dosen akan mengenroll mahasiswa. Tentunya saya harus keluar, tidak berada pada akun admin user, harus berada pada akun saya sendiri. Saya log out dulu. Sekarang saya masuk dengan akun saya. Ini dia masuk. Oke. Jadi tadi itu adalah mata kuliah yang sudah muncul di dashboard saya selaku dosen. Itu adalah mata kuliah Pancasila untuk kelas A gitu kan, mata kuliah Pancasila untuk kelas A. Berarti saya harus masuk pada mata kuliah ini. Saya akan mengenrol pesertanya sekarang dengan teknis sama dengan tadi, yaitu saya klik partisipan, saya mulai enroll sendiri gitu. Saya mulai menenrol. Nah, jika kita langsung menggunakan ini, kita akan mengenrol, tapi kita harus perhatikan di sini student. Kita mengenrol satu persatu mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana caranya mengenrol dengan jumlah yang banyak? Tentu di sini ada caranya, Bapak Ibu. Tentu di sini ada caranya. Pertama yang mesti kita lakukan adalah kita klik di panel pengaturan ini, kita cari enrollment method. Akan muncul seperti ini nanti di dashboardnya, di dashboard kita. Baru kita klik yang tanda panah ini, enroll user. Jangan diklik yang pengaturan ini ya, yang edit ini. Kita klik yang tanda panah. Nah, di sini kita sudah muncul sebagai teacher atau sebagai guru atau dosen. Nah, sekarang mahasiswa yang kita enroll. Tapi harus pastikan di sini jangan sampai muncul non atau non editing teacher. Berarti dia harus student. Yang harus kita pastikan di sini. Maka kita harus ketahui, kita harus punya data terlebih dahulu, yaitu data mahasiswa atau dengan NIM-nya atau nomor induknya. NIM-nya misal ini adalah mahasiswa angkatan 2021, khususnya kami di perguruan tinggi tempat kami, yaitu dengan kode
NIM-nya itu 21, tahun angkatannya 07, untuk kode program studinya, terus 06. Nah, ini akan muncul data mahasiswa. Nah, kita mulai dengan nomor urut NIM yang 001 yang di belakang di sini. Kita harus tekan 000. Nah, dia akan muncul 1 sampai dengan 9. Baru ini kita klik 1 dan blok semuanya dengan menggunakan Ctrl A pada keyboard Anda. Baru kita add. Nah, yang kedua, kita harus klik 2. Ini dari tadi 00, kita 1. Ini yang angka 10 ke atas sampai dengan 19. Kita Ctrl A, add. Akan berpindah. Mahasiswa sudah berpindah di sini. Baru kita klik 2. Itu sini. Nah, kita add. Oke, inilah teknis kita mengenroll mahasiswa atau siswa kepada kos kita masing-masing. Baru ini sudah enroll, tidak perlu menekan apa-apa, silahkan kembali kepada kos Anda. Nah, jadi nanti bisa dilihat di data partisipan di kelas A ini sejumlah mahasiswa yang ada di kelas tersebut sesuai dengan data yang diberikan Anda oleh program studi atau bagian akademik. Nah, setelah itu karena untuk semester ini ada 2 kelas, ini ya teknis manualnya ini ya, ada 2 kelas. Kita kembali ke course kita, kembali ke course, yaitu dengan kembali ke dashboard. Karena itu belum saya ditandai hanya untuk 1 kelas, itu bisa dilakukan nanti dicari polanya seperti tadi. Misalnya saya akan mencoba kembali ini sambil kita mengulang teknisnya. Saya kembali selaku admin user dulu. Saya cari mata kuliahnya, dia berada di sini. Tapi kalau di tampilan Bapak Ibu sebagai dosen tidak akan muncul seperti ini, akan muncul seperti tadi, seperti saya itu, yaitu mata kuliah yang telah dienrolkan ke Bapak Ibu. Semester 1 kelas B. Saya cari Pancasila. Ini saya akan enrolkan diri saya dulu. Kalau 1 bisa teknisnya seperti ini. Jangan student ya, pastikan harus teacher. Oke. Saya klik enroll. Nah, data saya sudah masuk. Baik, saya kembali ke akun saya. Bagaimana saya mengenrolkan mahasiswa tadi. Saya log out dulu. Nah, kan sudah terlihat ini akan akun saya. Akan ini akun saya. Akan terlihat juga kelasnya sudah seperti ini. Sudah ada kelas A sudah muncul dan kelas B sudah muncul untuk Pancasila. Kelas A, kelas B. Nah, ini yang belum ada mahasiswanya yang terenrolkan. Saya klik di sini. Saya mulai enrolkan. Teknisnya sama dengan cara yang tadi. Yang pertama, kita enroll methods. Klik yang tanda panah di sini. Nah, ini masih saya. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu, karena kita berada di 2 kelas. Yang pertama sudah kita enrolkan dengan nomor NIM 1 sampai dengan tadi 1 sampai dengan 29. Nah, sekarang kita akan mulai dengan seterusnya dari 30 sampai dengan terakhir jumlah mahasiswanya. Tetap
tetap dengan pola tadi, tulis NIM-nya di sini, angkatan 2021, kode prodi 07 06 003 003. Karena 003 ini yang hanya kita ambil adalah yang nomor 30, ya, nomor 30. Ini semuanya ya, kita ambil ya tadi sampai 29, tidak usah diambil nomor 30 kalau misalnya, kecuali ada apa namanya, sampainya sampai 35 baru dia diambil 35, 36 gitu kan. Itu bisa 35, 36 yang diambil. Nah, kalau dia misalnya semuanya ini kita ambil semuanya, kita kontrol A, F, bisa kita pilih-pilih. Nah, misalnya kalau saya memilih 4, misalnya saya memilih 47, ini kan tidak berurutan ya Bapak Ibu ya, misalnya dari 43, 45, terus 41, 41, harus ditekan kontrol, tekan kontrol sekali, jangan dilepas, baru diklik satu-satu. Itu cara memilihnya, baru di add. Cara memilih seperti itu. Nah, kalau cara semuanya harus kontrol A, blok semuanya, di add. Nah, itulah caranya. Dan juga selanjutnya masih ada mahasiswa di sini, di add. Ini yang 50 atas. Nah, ada mungkin yang 60, kita lihat masih ada tinggal 1 mahasiswa. Oke, kita add, jadi semuanya sudah berada pada kelas. Kita klik partisipan, melihat, cross check kembali. Nah, mereka sudah berada pada kelas tersebut. Nah, jika sudah dilaksanakan enroll, baru kita memulai untuk mengisi beberapa materi yang ada di sini. Nah, isi materi bisa diperhatikan pada video saya sebelumnya, tutorial yang sudah ada, bisa dilihat di sana. Di tutorial saya bagaimana kita harus membuat presensi, bagaimana kita harus mengklik membuat presensi, mengimport mata kuliah, membuat forum diskusi, sudah ada di video tutorial. Namun video tutorial saya sebelumnya itu masih kurang dengan membuat satu yang namanya asesmen atau penilaian. Nah, bagaimana caranya? Kita klik tool editing count dulu untuk mengaktifkan semuanya. Kita di sini adalah kolom untuk mengisi. Biasanya di sini kolom pertama itu untuk kita mengisi daftar hadir, gitu kan, kontrak kuliah dan sebagainya. Kita mulai dengan kolom pertama, misalnya di topik pertama ini kita memiliki kita ingin ada penilaian evaluasi di sini, maka kita add activity resource, klik assessment. Inilah asesmen ini yang berguna untuk membuat sebuah soal atau menilai mahasiswa, gitu kan. Kita bisa membuat soal juga, mengklik soal di sini, atau membuat, misalnya sudah kita buat soal dalam bentuk Word, bisa berupa file yang kita upload di sini, bisa juga dibuat di sini, nanti mahasiswa akan membacanya. Misalnya di sini tugas, saya ketik tugas 1, kerjakan tugas ini dengan baik dan benar. Maka kita harus, supaya ini terlihat oleh siswa atau mahasiswa, maka kita klik display. Misal kalau kita ada file, silahkan di upload filenya dan klik seperti ini, nanti akan kelihatan, baru diklik upload, choose file, setelah itu upload this file. Tapi saya tidak menggunakan itu dulu, nanti bisa dipraktekkan. Nah, kita lihat available-nya di sini. Oke, saya akan memulai dari tanggal 13 September. Jam berapakah kita mau mulai? Silahkan, mungkin jam 10.00. Nah, due date-nya ini adalah sampai dengan kapan mereka akan mengumpulkan tugasnya, batas akhir pengumpulan tugas. Bisa juga saya batasi sampai dengan tanggal 14 September. Pukul berapa? Pukul terserah. Misalnya saya mengatur pukul 14.00. Harus hidupkan enable. Gitu. Nah, ini kita abaikan cut update-nya ini.
Nah, kapan kita akan remain to grade untuk memberikan penilaiannya, kita mulai tanggal berapa gitu. Bisa saja kita rubah di sini. Misalnya kita mulai dari 14, 15. Boleh seperti itu. Ini bisa dirubah jamnya. File submission diabaikan. Nah, maksimum upload number, upload filenya berapa? Itu kan numbernya, halamannya berapa? Boleh sampai 20. Di sini kita ambil maksimal dan kapasitas filenya berapa. Boleh Anda pilih di sini. Nah, setelah itu kita choose file. Nah, ini file tipenya apa? Jadi kita choose menggunakan AL file. Silahkan mau dipilih di sini apakah itu video, apakah itu nanti berupa gambar. Tapi kalau saya biasa menggunakan AL file, lebih aman semua bentuk file. Itu bisa berupa PDF, berupa bisa Word, video dan lain sebagainya. Baru di save. Nah, agar kita tahu aktivitas mahasiswa, bagaimana dia, apakah dia telah aktif melihat tugasnya, kita aktifkan active completion-nya ini. Show activity, sudah receive grade to activity, boleh dicentang, baru di save and return to course. Nah, sudah jadi tugas satunya, bentuk tugasnya nanti kan mahasiswa itu akan nanti akan mengkliknya di sini tugasnya dan dikerjakan, dan kita bisa menilainya juga di sini nanti ketika tugas tersebut sudah terkumpul itu sesuai dengan waktu yang sudah kita berikan. Nanti akan diarahkan bagaimana kita menilainya. Seperti ini, karena tidak ada mahasiswa yang mensubmit. Nanti kalau mahasiswa yang sudah jadi, kita akan submit. Kita akan view as submission. Ini belum ada mahasiswa ya yang submit tugas, jadi kita tidak bisa memberikan grade dulu. Itu nanti kalau sudah ada, bisa saya berikan satu contoh di course saya yang semester lalu. Misal saya berikan contoh satu di course saya yang dulu, yaitu logika dasar misal. Nah, di sini saya lihat apakah ada assessmentnya. Sebentar dulu ya, saya cari. Nah, di sini apakah ada assessmentnya. Saya biasa ada assessment. Nah, ini tugas. Nah, bisa kita cari di sini karena ini sudah submitnya ada 52 peserta, yang submit itu hanya 27 mahasiswa. Nah, view as submit bisa dilihat, atau di grade ini bisa. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah penilaian ke mahasiswa. Karena ini waktunya sudah habis, maka kita tidak bisa view as submission. Sebentar. Secret. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah habis waktunya, jadi saya tidak bisa. Kita unlock dulu, coba. Sudah terkunci ini. Gridnya sudah terkunci. Nah, tadi karena sudah, ini yang semester lalu, karena ini sudah lewat waktunya juga, jadi biasanya di sini kita akan memberikan penilaian Bapak Ibu. Nanti dia akan muncul di sini. Nanti kita ada kolom di sana untuk menaruh nilainya dengan soalnya ada, hasil jawabannya ada, bisa kita lihat di sana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tutorial ini. Silahkan dicoba nanti untuk pelaksanaan course Anda di kampus, di sekolah, dan lain sebagainya dengan menggunakan LMS berbasis modal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.